Urusan soal konser, Rosa jangan dilawan. Queen of Pop Indonesia ini sukses menggelar konser Here I Am di 2 stadion besar di 2 negara, yakni Indonesia Arena Senayan Jakarta dan Axiata Arena Bukit Jalil Malaysia. Sejarah mencatat nama Rosa dengan tinta emas lantaran tiket konser di 2 negara tersebut ludes terjual. Di negeri jiran, konser Rosa Here I Am yang digelar pada 14 Juni lalu juga sangat sukses memikat lebih dari 10.000 penonton. Salah satu tamu yang mencuri perhatian penonton adalah Siti Nurhaliza yang hadir bersama suami terkasih Khalid Muhammad Jiwa. Momen spesial terjadi ketika Rosa dan pelantun Betapa Ku Cinta Padamu spontan berduet di atas panggung. Merinding terus sih dari awal sampai akhir, bener-bener keren banget, pecah banget dan banyak gebrakannya ya. Teocha ternyata pakai velocity segala tadi aku, ya ampun Tuhan, itu seru banget sih. Tadi ayat-ayat cinta itu kayak sangat jadi bikin ngingetin aku pas masih kecil gitu. Terus aku sama papa, jadi papa tuh yang mengenalkan aku sama Teocha dulu pas masih kecil. Papa tuh #1 fan Teocha. Satu kata buat Teocha dong. Inspiring. Excited, maksudnya pengen dengerin Ocha, apalagi gebrakannya. Karena selalu keren dia. Tiga kata untuk Teocha apa nih? Apa ya? Dia diva milenial ya, diva milenial. Terus suaranya merdu, hitsnya banyak. Oke, satu lagu yang udah ditunggu-tunggu apa? Favoritnya dari lagu Teocha apa? Ocha banyak, tapi paling senang aku lagunya Kini. Aku lega banget karena mungkin 4 bulan terakhir ini kehidupan aku tuh penuh dengan kepusingan ya, karena setiap hari ada latihan vokal, latihan dance, ada diskusi dengan semua tim, dengan semua designers, dengan art director dan lain sebagainya. Belum lagi kayak jualan tiket, promosi untuk konsernya dan lain sebagainya, itu aku ikut pusing juga. Jadi ketika selesai dan hasilnya sold out, pasti aku merasa bersyukur banget dan merasa semuanya paid off. Paling berkesan adalah konser ini buat aku adalah konser aktualisasi diri, bukan cuma buat aku sendiri tapi juga buat semua orang yang datang ke Here I Am. Ditambah banyak banget pesan-pesan sosial di situ. Ada kalau di Jakarta kebetulan Here I Am ini aku juga ingin mengajak banyak orang untuk peduli lingkungan dan juga isu tentang sustainability. Jadi banyaklah di sini kita merchandise aku juga terbuat dari plastik bekas, bahan bakar solar yang digunakan juga diproduksi dari plastik-plastik bekas juga gitu. Dan kalau di Malaysia lebih kepada sebagian dari penghasilan itu akan disumbangkan juga untuk edukasi atau pendidikan dari anak-anak yang kurang mampu di sana. Jadi ini bukan cuma sekedar konser, tapi ini juga kemanusiaan, isu sosialnya juga ada, dan juga kolaborasi antara aku dan teman-teman aku lainnya. Jujur ya, aku tuh waktu pas nonton Coldplay waktu tahun lalu itu merasa impressed, dan aku ngerasa wow, Coldplay berpikir gitu untuk berbuat sesuatu, bukan cuma sekedar konser gitu. Jadi aku pikir aku juga harus seperti itu ketika mau konser aku itu bukan cuma sebuah pertunjukan, tapi kalau bisa ya mengandung misi sosial. Nah, Here I Am itu sebetulnya adalah aku ingin bilang kepada dunia, inilah aku gitu, dengan bangga, dengan penuh rasa syukur. Dan aku yang sekarang ini ada karena langkah aku yang udah berjalan dari lama, keringat aku, air mata aku, tangisan aku, stresnya aku, bahagianya aku, itu perjalanan sampai ke hari ini. Dan di hari ini Here I Am.
gitu. Aku bersyukur dan aku siap untuk menunjukkan pada dunia inilah diri aku dengan kelebihan dan kekurangannya. Dan itu pun aku ingin mengejak semuanya ada datang ke konser itu juga untuk merayakan pencapaian besar ya, karena ini memang konser besar. Mungkin aku nggak bisa spill berapanya, tapi kalau untuk budget baju itu juga cukup besar karena aku ingin bukan sekedar gaun yang bisa dilihat sehari-hari atau ketika kita aku menyanyi di gathering ataupun menyanyi di wedding gitu, tapi aku pengen gaun-gaun yang ikonik yang hanya bisa dilihat di konser gitu. Wow, ada juga pastinya aku punya cita-cita, aku pengen banget aku bisa pengen banget justru aku belajar bukan dalam nyanyi ya, malahan aku pengen banget bisa belajar lagi ya, meneruskan di S2 aku, belajar di hal-hal yang lain, memperbanyak belajar bahasa gitu ya, mungkin bukan nyanyi ya, tapi itu beberapa hal yang aku ingin. Enggak sih, belum kepikir ya, aku tuh sebetulnya menghindari yang outdoor karena aku paham banget Indonesia ini kan kita suka tidak bisa memprediksi hujan gitu, jadi aku lebih suka yang sesuatu yang safe lah, jadi makanya pilihan-pilihan itu aku itu adalah indoor stadium. Tapi konser Here I Am ini justru buat aku nggak akan selalunya setiap tahun atau 2 tahun sekali aku lakukan itu. Mungkin abis ini konser besar aku lainnya ya akan mau ngambil masa mungkin baru 3 tahun lagi gitu, atau aku nggak tahu kapan, tapi yang paling pasti nggak dalam jangka waktu dekat ini. Aku ingin berkonsentrasi mungkin sekarang untuk mengeluarkan single ataupun juga album aku. Aliando Syarif bercerita terkait pengalaman unik saat menjalani proses syuting film horor terbarunya berjudul Narik Sukmo. Aliando menuturkan bahwa saat proses syuting di film itu, bobot tubuhnya sedang gemuk-gemuknya yang mencapai angka 93 kg. Namun, mantan kekasih Prilly Latukonsina itu mengaku saat ini bobot tubuhnya sudah mulai menurun hingga 20 kg lebih demi kebutuhan peran di proyek film selanjutnya. Jadi belajar bahasa Jawa mungkin dari film-film sebelumnya memang ada dialek-dialek dari Jawa, dan itu masih tersimpan di muscle memory untuk bisa memainkan di karakter film selanjutnya di Narik Sukmo. Cuman mungkin karakter Jawanya beda karena yang dulu itu Solo, cuman sekarang lebih ke Jogja. Walaupun banyak observasi juga karena perbedaan Jawanya juga, jadi mungkin gue juga udah agak blank jadinya, itu udah lama banget jadinya gue harus memahami beberapa bahasa Jawa yang memang ada di sana. Nah, ini paling menarik perhatian penampilan nih, berubah banget. Waktu tadi sempat cerita sedikit katanya berat badan berapa kemarin? Berat badan waktu syuting itu 93. Sekarang 73. 20 kilo ya? 20 kilo. Prosesnya gimana nih sampai ini udah nyampe body goals atau masih ada target lagi? Gue sebenarnya nggak mikirin kesana, gue aja kaget tiba-tiba kurus. Kayak ketok magic gitu, kurus gitu. Gue juga nggak ada perencanaan apapun untuk program tersendiri untuk badan. Tapi ternyata pas keluar gitu ya, tiba-tiba langsung pada nanya, kok kurusan? Oh iya ya. Jadi tapi keep going aja karena memang banyak hal yang harus diselesaikan dan harus dikerjakan. Jadi awal 93 itu karena mungkin jadi gue kena fenomena disebutnya stress eating ya. Jadi stress eating itu membuat kalau setiap kali gue berpikir bawaannya pengen makan aja gitu, ya gue memperbanyak konsumsi makanan yang berbau banyak gulanya. Akhirnya gue mengurangi gula karena gue takut justru ini pemicu stres utama gitu. Jadi gue mulai mengurangi gula. Akhirnya mulailah perlahan gue pelan itu menjadi kurus. Jadi nggak ada target sendiri atau treatment? Nggak ada sama sekali target treatment, nggak ada. Cuman ngurangin gula itu? Ngurangin gula. Dan itu yang ngebuat sampai sekarang jadi 73 itu, Li? Ya, itu yang mungkin membuat jadi 73. Emang separah apa sih Kak konsumsi gulanya? Jadi mungkin gue sugar rush ya. Jadi enggak lah, gue dulu lebih suka banget sama gula, jadinya iya itu berbahaya. Apalagi riwayat keluarga itu kan
punya diabetes dan penyakit lainnya yang berbau dengan gula. Jadi gue pas ngurangin gula itu justru membuat gue makin tenang gitu. Dari situ sih mungkin lama kurus. Kalau perbedaan dari 93 ke 73 sekarang, perbedaannya mungkin gue juga agak culture shock juga, karena sejujurnya gue tuh kalau di rumah ya, kalau sendirian itu memang gue ada metode tersendiri yang gue jarang memakai baju gitu. Akhirnya pas gue pakai baju lagi, gue baru tahu itu udah kendor semua. Jadinya sekarang nih celana udah kendor semua, udah kendor. Jadinya gue mau nggak mau harus mengulang lagi, gue ngeriset setting soal pakaian dan juga stamina gue dalam beraktivitas. Maksudnya baju beli baru semua atau gimana? Baju beli baru sama gue pakai baju-baju yang lama lagi. Oh yang dulu. Itu sempat ke dokter ahli gizi atau gimana sih, atau kamu referensi dari YouTube atau googling gitu? Jadinya masih pakai ilmu dokter gizi yang dulu sih. Jadinya dulu sempat nanya sama beberapa ahli gizi soal makanan dan juga diet yang cocok untuk gua untuk nanti ke depannya, untuk riset gitu. Pada akhirnya itu gue gunain untuk bukan untuk syuting tapi untuk memang kehidupan sehari-hari gitu. Jadi penting sih gitu. Nah kali kalau dulu mungkin perbedaannya gimana? Tadi kan bilang katanya berat banget sih, bawa badan 93. Keluhannya apa waktu itu? Cepet capek atau seperti apa? Kalau cepet capek mungkin enggak, cuman gua itu nggak mikirin soal gemuknya, cuman bagaimana overthinking itu mendominasi pikiran gue yang menjadikan gue makan terus gitu. Jadi sebenarnya gue nggak mikirin capeknya, daripada gue stres lebih baik gue makan karena stres itu lebih capek, jadi gue melampiaskannya dengan makan. Kalau sekarang gimana? Ketika gue udah ngurangin gula pas makan, tiba-tiba itu stresnya hilang, terus perlahan turun dan langsung terus. Tapi apa sih yang masih membuat punya pikiran overthinking, tuh stres gitu? Ya ini disebutnya intrusive thoughts ya. Nah kalau intrusive thoughts itulah yang penyakit mental gue ini, yang tiba-tiba datang hadir yang gak gue panggil, tiba-tiba dia hadir akhirnya membuat gue sendiri stres gitu. Pas gue stres akhirnya gue makan untuk melampiaskan aja sih. Cara ngendaliinnya gimana? Cara ngendaliinnya ngurangin gula aja sih. Pas ngurangin, jadi sebenarnya cukup ketahui, jadi sebenarnya bukan intrusive thoughts aja, karena banyak banget repetition atau pengulangan yang memang harus kita kenali gejala-gejalanya, dan itu fenomena-fenomena yang luar biasa banget di dalam penyakit mental ini gitu. Akhirnya pas gue kenal soal penyakit mental itu membuat gue jadi lebih paham atas apa yang terjadi sama gue, dan itulah tindakan awal yang gue lakukan adalah dengan mengurangi gula pastinya. Dengan mengurangi gula, dan jujur OCD itu nggak kayak orang-orang luar yang bisa beraktivitas dengan bebas, cuman ketika gue ngurangin gula dan gue memperbaiki tidur gue, itu perlahan OCD-nya makin jinak dan membuat gue jadi lebih bisa mengontrol. Sejak gue juga bisa ngurangin gula, bisa membuat gue mengontrol stres di dalam pikiran gue. Giselle Anastasia tunjukkan sisi lain dari dirinya. Tak hanya bernyanyi di atas panggung, kini ia juga berbagi inspirasi di depan publik. Penyanyi sekaligus public figure ini tampil sebagai pembicara dalam sebuah workshop spesial di ajang Good Friends Festival. Mengusung tema self-growth and mental wellness, Giselle membagikan pengalaman hidupnya tentang cara ia bangkit dan tetap kuat di tengah sorotan publik. Peserta workshop pun terlihat antusias mendengarkan kisah perjalanan emosional Giselle yang penuh pelajaran hidup. Ya tadi deg-degan sebelum sesi, karena ini kayaknya baru pertama kali banget aku ngomong sebagai pembicara tuh nggak ngomongin brand atau apa, tapi benar-benar campaign sesuatu yang baik, yang emang untuk kehidupan, untuk kehidupan nyata, pertemanan, dan ini ya progres kesehatan mental kita semua gitu. Jadi lumayan deg-degan, tapi setelah selesai udah
apa ya, lega rasanya, knowing that apa yang tadi ada di dalam sana itu udah yang terbaik yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberkati, mudah-mudahan bisa menginfluence hal yang baik buat semuanya yang dengar. Gak apa-apa, start small, mulai dari kecil dulu. Mudah-mudahan ada banyak event sejenis seperti ini, atau mungkin Good Choice Festival juga yang diulang-ulang lagi nantinya, atau bikin kelas-kelas lainnya juga, supaya gaungnya bisa lebih terdengar, bisa lebih besar, dan harapannya bisa jadi lebih positif lagi untuk the better world. Tapi dampak untuk kakak sendiri acara ini apa sih? Kalau tanggapan diri sendiri buat acara ini such a positive event ya. Kalau buat akunya pribadi manfaatnya ya banyak ya, sama untuk apa ya, meneguhkan ke aku bahwa oh gini, jalan cerita hidupku bisa jadi manfaat kok buat orang, bisa jadi apa ya, satu bagian untuk dipelajari, bisa direview, bisa dipelajari, apa ya, tidak mungkin bisa orang jaga-jaga untuk aku ngulang kesalahan yang pernah buat, mungkin bagaimana responku terhadap hal-hal itu, siapa tahu ada yang bisa terpengaruhi hal yang baik dari situ, ada yang bisa dipelajari lah dari kehidupan aku. Mungkin lebih itu aja ya. Kalau sampai sekarang nggak ada yang pernah jadi manusia yang baik banget pasti ya, kita kan jauh dari sempurna, sempurna dari Tuhan, tapi I'm making sure every day kita semua mau belajar jadi lebih baik, selalu ada space buat kita belajar lagi untuk sesuatu hal yang baru yang lebih baik lagi. Jadi kayak aku hari ini juga, aku cuman sharing dari pengalamanku sendiri doang. Semoga ada yang bisa ambil manfaatnya, kayak gitu aja sih. Bisa jadi akhirnya, tapi lebih ke ngejaga apa ya, bisa lebih menjaga kehidupan kita lagi pastinya, karena saat kita udah mulai berani untuk, sebenarnya sih tanpa acara ini juga aku memang pasti mau nggak mau dituntut untuk kita semua sebenarnya, tapi terutama karena tersorot pasti dituntut untuk menjaga segala yang kita kerjakan dan lakukan, dan itu kan emang berproses, sudah aku mesti kita kerjakan selalu gitu, tapi terlebih lagi saat bisa kalau ambil tanggung jawab seperti ini, pastinya tanggung jawab ke diri sendiri jauh lebih besar lagi, karena gimana pun they will expect us untuk bisa memberi contoh yang benar, yang baik. Tapi it's good, berarti kan buat kita juga, buat aku juga, semakin ada pagernya, kita mau ngapa-ngapain mikir, mau apa-apa mikir lagi dua kali gitu. Oh, kita diperhatikan, ada yang mau dengerin omongan kita, ada yang lihat tindakan kita, segala macam. I think it's good. Oke, sedikit dong soal kegiatan kemarin main gokar bareng Gempi sendiri, seperti apa nih? Liburan biasa, belum keluar kota karena masih ada kerjaan yang nyicil, jadi sekarang ganti-gantian, Gempi sama papanya lagi main, aku kemarin sama Gempi main gokar, main bowling, apain aja lah di Jakarta, banyak kan yang masih bisa dieksplor di sini. Tapi memang Gempi sendiri termasuk yang selalu Gempi aman kalau gitu. Komentar Gading sendiri gimana? Selalu nuntut ya sih Kak Gisel kalau misalnya untuk liburan gitu. Kalau Gempi sebenarnya anaknya liburan banget, tapi dia ngerti kok yang kali ini kalau kita belum pergi jauh-jauh. Aku juga kan sama Gempi tuh kalau bicara selalu apa adanya. Kita ngomong juga oke, ini yang tahun ini nggak bisa pergi jauh-jauh, kadang-kadang kan ada masanya kita bisa lebih, kadang-kadang ada masanya kita harus saving atau apa gitu, ngerti kok anaknya, lebih kita baik, manis dia. Ada komentar dari Gading nggak sih? Anak paling sibuk Udah. Anak paling sibuk. Kayaknya semua anak zaman sekarang mesti sibuk ya, supaya bisa produktif nantinya. Thank you ya. Selamat Kak Gisel.